Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dasar kita teguh, dasar kita bersyukur, dasar kita bersemangat, dasar kita beriman. Bukan karena kemampuan kita, bukan karena apa yang kita lihat, bukan karena perhitungan kita. Tapi karena kasih setia Tuhan itu kekal untuk selama-lamanya. Kasih setianya lah yang mengizinkan kita melalui pergumulan, tapi memberi kemenangan buat kita. Kasih setianya yang kadang-kadang membuat kita harus dipukul karena kesalahan kita. Tapi kemudian dia merangkul dan mempersiapkan hal-hal yang dahsyat. Kasih setianya kadang-kadang mengizinkan penyakit, tapi kemudian menyembuhkan penyakit kita oleh kuasa bilurnya. Sehingga saudaraku yang kasih dalam Tuhan menyadari kasih setia Tuhan. Kita menjadi orang yang bersemangat, kita menjadi orang-orang yang kuat, kita menjadi orang-orang yang maju, kita menjadi orang-orang yang tetap bertahan dalam segala perkara. Saya catat di sini. Kekuatan hidup orang percaya adalah kasih setia Tuhan itu kekal. Dan yang pertama, kasih setia Tuhan itu membimbing kita. Karena itu jangan biarkan pikiran-pikiran negatif, intimidasi-intimidasi iblis, kekhawatiran-kekhawatiran yang membimbing kita. Ada banyak orang, kenapa hidupnya gelisah? Kenapa hidupnya tertekan? Karena dia dibimbing oleh intimidasi-intimidasi iblis. Dia hanya dibimbing oleh suara hatinya. Tetapi anak Tuhan, apapun yang terjadi, dia dibimbing oleh kasih setia Tuhan. Bahwa kasih setia Tuhan itu kekal. Kasih setia Tuhan itu pasti. Dan kasih setia Tuhan mengalahkan setiap masalah, pergumulan, bahkan kekecewaan dan kegagalan kita. Haleluya. Yang kedua, kasih setia Tuhan itu kekal. Yang menguatkan kita. Jadi ketika kita dalam bahaya, kita berkata, kasih setia Tuhan yang kekal itu yang akan menolong aku. Ketika kita dalam masa-masa kesedihan kita bangkit. Karena kita tahu kasih setia Tuhan itu, Ia akan memampukan kita melalui semuanya. Maka kita dikuatkan untuk menyadari kasih setia Tuhan yang kekal itu. Dia akan memberikan jalan keluar dan tuntunan yang luar biasa. Haleluya. Jadi ingat, yang pertama kasih setia Tuhan itu dia membimbing. Yang kedua kasih setia Tuhan itu menguatkan. Kita lemah bukan karena masalah. Kita lemah bukan karena kegagalan. Kita lemah bukan karena dikhianati. Tapi kita lemah karena kita tidak menyadari bahwa kasih setia Tuhan itu kekal selama-lamanya. Yang ketiga, kasih setia Tuhan itu, kasih setia Tuhan yang kekal itu, dia memberi jalan keluar. Haleluya. Ketika bangsa Israel ditindas di Mesir, maka kasih setia Tuhan. Mereka udah gak kuat, mereka udah pikir gak ada jalan. Tapi dia Tuhan yang kasih setianya kekal. Mesir boleh menindas mereka selama 400 tahun. Tapi hanya lewat satu orang yang bernama Musa. Kasih setianya membawa bangsa Israel keluar. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Menyadari bahwa kasih setia Tuhan yang kekal itu membimbing. Kasih setia Tuhan yang kekal itu menguatkan. Kasih setia Tuhan yang kekal itu memberi jalan keluar. Sudah sepatutnya kita adalah orang-orang yang bersyukur. Kita adalah orang-orang yang bersemangat. Kita adalah orang-orang yang beriman. Dan kita adalah orang-orang yang bertahan sampai pada kesudahan. Haleluya. Dan yang keempat, kasih setia Tuhan itu yang kekal, yang menuntun kita pada mujizat. Tidak putus-putusnya. Setiap pagi saya mau ingatkan buat setiap saudara di program Semangat Pagi. Mujizat masih ada. Karena mujizat masih ada, kita gak perlu lemah. Kita gak mau diintimidasi oleh iblis.